Cantik sekali. Oh, kembali warna apa sayang? Warna hijau. Oke, silakan masuk Oa. Pagi Oa. Selamat pagi Carlos. Carlos kembali warna apa sayang? Warna biru. Oke, pintar ya. Silakan masuk Mas. Selamat pagi Biani. Fani manis sekali. Fani kembali warna apa sayang? Warna abu-abu pintar. Silakan masuk Fani. Selamat pagi Mimi. Selamat pagi. Mimi dengan abang warna yang udah pintar ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, maka terlebih dahulu kita harus apa? Berdoa, sikap doa bagaimana? Sopan. Saya meminta kesediaan salah seorang ibu untuk pimpin doa pembukaan. Bapak Mama, anak-anak terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur dan panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali lagi berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendampingi anak-anak kami mengikuti kegiatan KBK. Kami mohon bimbinglah dan berkatilah kami selalu agar apa yang kami rencanakan dan cita-citakan bersama demi mensukseskan kegiatan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, mari kita mengajak anak-anak kita semua berdiri untuk menyanyi lagu Ini Kepala. Ikuti saya. Ini kepala, ini telinga, ini dagu, ayo goyang-goyang. Ini mata, ini hidung, ini mulut, ayo senyum-senyum. Ini pundak, ini perut, ini pinggang, ayo senggol-senggol. Ku punya tangan kanan dan kiri yang mempunyai jari 10. Ku punya kaki kanan dan kiri yang mempunyai jari 10.
10. Ayo goyang-goyang, ayo senyum-senyum, ayo senggol-senggol, gembira bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selamat pagi sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih banyak telah hadir di tempat ini untuk kita melakukan kegiatan kita, yaitu pengasuhan responsif atau KBK. Siapa masih ingat apa itu KBK? Mama Lina? KBK adalah kelompok bermain keluarga, merupakan satu sarana atau wadah orang tua melakukan pengasuhan bermutu terhadap anak melalui bermain bersama anak agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Terima kasih. Jadi baik, kelompok bermain keluarga itu, KBK itu adalah kelompok bermain keluarga. Itu merupakan suatu sarana atau tempat atau wadah orang tua melakukan pengasuhan responsif. Kita menstimulasi anak melalui berbagai macam permainan agar anak kita itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan sempurna sesuai dengan umurnya. Dan KBK ini juga dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi di rumah sementara masak juga kita tetap mengulangi kembali apa yang kita lakukan di kegiatan KBK seperti hari ini. Baik, siapa masih ingat kegiatan kita 2 minggu yang lalu tentang apa? Muli Membuat kartu anyaman. Dalam permainan ini kita melatih motorik halus anak, melatih konsentrasi mata dan tangan, dan kesabaran dalam menaruh benang ke dalam lubang agar mereka bisa mengenal berbagai macam binatang dan warna. Terima kasih Mauli. Jadi kegiatan kita kali lalu itu adalah kartu anyaman. Kita bermain kartu anyaman. Kita bermain kartu anyaman ini kita melatih motorik anak serta konsentrasi mata dan tangan dan kesabaran anak dalam memasukkan benang ke dalam lubang yang digambar binatang tadi itu. Kemudian lagi anak juga bisa mengenal macam-macam binatang serta mengenal macam-macam warna. Jadi terima kasih, masih ingat semua. Apakah sudah diulang kembali di rumah atau belum, Mama? Belum. Diharapkan setiap kali kita kegiatan ini kita harus mengulangi kembali di rumah. Kalau kita distimulasi lagi, maka apa yang didapat di KBK nanti anak-anak tidak bisa mengikutinya lagi karena mama mereka lupa untuk menstimulasi kembali di rumah. Baik, kegiatan kita hari ini adalah bersikap kompetitif secara positif. Kegiatan ini sebentar nanti kita akan bermain dengan cara berkelompok, bersikap kompetitif secara positif, dan sebentar kita akan bermain secara berkelompok. Jadi permainan ini nanti akan memiliki peraturan, kemudian lagi dia bersifat kompetisi atau persaingan. Jadi nanti tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Permainan ini perlu kita tanamkan juga kepada anak kita, karena kompetisi itu adalah hal yang akan sulit dihindari anak dalam kehidupannya. Sehingga sejak mereka usia dini seperti ini, kita sudah tanamkan permainan yang tadi namanya kompetisi tadi, persaingan tadi, sehingga bagaimana anak mempunyai sikap ketika mengikuti suatu kompetisi, bagaimana kalau dia menang, bagaimana sikapnya, kemudian bagaimana kalau dia kalah dalam persaingan itu. Jadi kita perlu melatih mereka sejak usia dini. Sehingga di sini saya bisa sampaikan bahwa tujuan daripada bersikap kompetitif secara positif di sini tujuannya adalah agar anak belajar untuk menghadapi sesuatu melalui kompetisi atau persaingan, dapat menghargai teman, belajar menghadapi tekanan saat menghadapi kesulitan, dan belajar mengatur emosi kekecewaan saat mengalami kekalahan. Jadi saya ulang kembali lagi, tujuan dari kegiatan bersikap kompetitif secara positif ini itu agar anak belajar untuk menghadapi sesuatu melalui kompetisi atau persaingan. Anak dapat menghargai teman dalam waktu kompetisi, kegiatan kompetisi tadi.
Kemudian di sini lagi anak dapat belajar menghadapi tekanan saat menghadapi kesulitan, dan juga belajar mengatur emosi kekecewaan saat anak mengalami kegagalan. Seperti sampai tadi bahwa dalam satu kompetisi itu tentu ada yang menang dan ada yang kalah. Jadi kalau kalah jangan putus asa, yang menang juga jangan menganggap remeh dengan teman-teman yang kalah. Itu maksudnya tadi. Untuk kegiatan ini sebentar nanti kita akan membuat 2 permainan. Permainan pertama adalah kita bermain kursi tanda. Di dalam permainan kursi tanda ini sebentar nanti anak-anak bersama mamanya sambil menyanyi, sambil tepuk tangan. Kemudian ketika kita sementara menyanyi, saya katakan bilang stop. Maka di sini, diulang kembali lagi. Permainan kursi tanda ini nanti saya akan siapkan kursi sebanyak peserta yang ada. Jadi sebentar nanti kita semua menyanyi. Ya, semua menyanyi lagu, di sini senang, di sana senang. Kemudian ketika menyanyi saya katakan stop dengan tiba-tiba, maka saya akan menarik sebuah kursi dan mama mereka akan mencari kursi yang ada itu untuk duduk dan memangku anaknya. Saya ingatkan kembali bahwa kursinya tetap pada posisinya. Usahakan jangan pindahkan kursi itu ke tempat lain, seperti itu. Jadi nanti siapa yang tidak mendapat kursi maka dia keluar dari permainan. Jadi sebelum kita melakukan permainan kita, maka kita latih dulu lagunya. Kita semua berdiri. Kita latih lagu dulu. Mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di karya senang, mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai,
Kita sudah lewati satu permainan. Nanti setelah ini kita snack dulu. Maka sebelum snack kita harus cuci tangan. Maka kita menyanyi sama-sama dulu. Basahi tangan, sabun di tangan. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Mari kita cuci tangan, 6 langkah berurutan. Basahi dulu dengan air, beri sabun baru mulai. 3 kali ratakan, gosok punggung tangan kiri, gosok punggung tangan kanan, juga 2 telapak tangan, 2 tangan kuncikan. Ibu jari kiri bersihkan, ibu jari kanan bersihkan, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri. Bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersih kedua tanganku. Jadi sebentar, mama dengan anak cuci tangan sesuai dengan lagu tadi, 6 langkah. Jadi nanti anak keluarnya kita keluar secara berurutan, harus antri yang sopan. Kita sudah lalui permainan yang pertama tadi adalah usi tangga. Sekarang kita permainan yang kedua. Ini sebentar nanti kita akan mengajak anak kita untuk berlomba meletakkan kertas berwarna ini ke dalam kotak yang sudah saya sediakan. Jadi kalau saya suruh bilang ambil warna hijau, maka dia mengambil warna hijau, letakkan ke kotak yang berwarna hijau. Tetapi sebelum itu kita juga harus menyanyi mengenalkan anak-anak kita tentang warna-warna, sehingga sebentar nanti dalam lomba dia sudah tahu ini warna ini saya harus letakkan di sini. Kita akan membagikan sementara dulu. Ikan perempuan, ikan perempuan. Kertasku satu lagi lah. Kertasku ada 3, macam-macam warnanya, merah, kuning, dan hijau. Itu yang aku punya. Ini yang warna merah, ini yang warna kuning.
kertas warna merah, kuning dengan hijau ini ke anak. Kemudian kita sementara nyanyi, kertasku ada 3 macam-macam warnanya. Setelah lagunya selesai, saya akan mengatakan letakkan, misalnya dia letakkan kartu warna kuning ke dalam kotak yang berwarna kuning. Maka mama mau menunjukkan anak mereka bahwa yang warna kuning ini nanti di sana isi di kotak yang warna kuning. Bisa? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Jadi saat anak berlomba itu usahakan supaya mama mereka bisa menyampaikan kepada anak bahwa lakukan dengan hati-hati, awas jangan menabrak teman. Seperti itu. Jadi jika misalnya saya bilang kuning, kalau jika kertas warna kuning di tangan sudah selesai, maka saya akan menyebutkan letakkan warna merah, maka dia berpindah ke kotak yang berwarna merah dan dia mengambil kertas juga yang berwarna merah. Bisa? Bisa? Nyanyinya masih ingat? Ibu, kalau suka yang warna merah masuk di kertas, atau kembali ke tempat dulu atau langsung? Langsung kalau kita nyanyi lagi kertas tinggal 2 atau jadi kalau saya lihat siapa yang punya yang sudah selesai, maka saya langsung ngomong kertas yang warna hijau misalnya seperti itu, sehingga sekalian. Baik, bisa deh, mungkin bisa membantu saya. Nanti mau udah. Baru juga main. 10. Kalau ini kali ini. Jadi nanti letakkan beracakan jangan merah di satu tempat, kuning satu tempat ini. Ada sudah siap. Macam-macam warnanya, merah, kuning dan hijau. Itu yang aku punya. Ini yang warna merah, ini yang warna kuning, ini yang warna hijau. Mari main bersama. Letakkan kertas warna kuning ke kotak yang berwarna kuning. Berwarna kuning. Oh, mana ini ya? Pilih warna kuning, pilih warna kuning. Yang berwarna kertas yang berwarna merah, letakkan ke kotak yang berwarna merah. Lihat warna merah tuh. Merah sana. Oh, pilih warna merah. Lagi merah semua enak Bagaimana perasaan mama tadi dalam kedua permainan tadi itu, yang pertama dengan kursi tanda itu bagaimana? Kursi tanda rasanya bagaimana? Senang, rasa seru karena anak-anak bermain. Terima kasih jadi perasaannya senang. Rasanya senang karena pasti waktu itu kan masing-masing ingin sudah dapat kursi itu, tetapi karena lambat tadi makanya tidak dapat. Tapi itu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa jangan putus asa dengan kegagalan tadi. Kita tetap memacu mereka agar mereka bisa berusaha lagi untuk kompetisi berikutnya. Jadi baik itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi siapa yang pertama siapa yang pertama memasukkan kertas ke dalam kotak? Siapa punya yang harus lebih dulu tadi? Saya. Kalau punya habis lebih dulu Jadi bagaimana perasaan ibu tentang anak yang sudah bisa memasukkannya lebih dulu tadi? Selesai memasukkannya lebih dulu.
karena dia bisa mengingatkan kepada anak bahwa dengan kemenangan ini jangan sombong, selalu hati dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Ibu. Jadi jangan bangga dengan kemenangannya, tetapi tetap mengacu untuk lebih berkembang lagi pada kompetisi berikutnya. Kemudian bagaimana perasaan siapa yang tadi anaknya kemudian memasukkan yang terakhir memasukkan kertas ke dalam kotaknya? Saya Jadi Ibu. perasaannya bagaimana? Atau bagaimana menyampaikan kepada anak kenapa dia yang terakhir itu sampaikan dia bagaimana? Perasaannya sangat sedih, kecewa, tetapi dengan kekalahan itu kami menerima dengan rasa senang karena melihat anak kami bermain, tapi dia bisa mengenal warna, dia menghabiskan kertas itu dan menaruh di dalam kotaknya itu sesuai dengan warna. Dari kami sebagai orang tua juga merasa bangga karena anak bisa mengenal warna. Terima kasih banyak, walaupun dia terakhir memasukkannya, tetapi dia juga sudah bisa mengenal warna. Mungkin karena terlambat. Jadi baik mama-mama, terima kasih banyak pada Ibu Lisa dengan Ibu Yuli. Jadi sini kita orang tua sebaiknya menghargai hasil yang didapatkan oleh anak. Jadi sebuah kekalahan merupakan hal yang biasa dan tidak ada yang salah. Semua itu hanya karena proses yang belum maksimal, sehingga kita tidak boleh menyalahkan hukumnya salah. Itu sebenarnya tidak boleh. Kompetisi juga merupakan satu proses yang sehat dan hasil adalah sebuah dampak dari proses tersebut. Jadi yang penting adalah anak mau bersedia untuk terus berusaha. Jadi kemenangan itu bisa terjadi pada siapa saja kali ini dia menang, tapi mungkin pada kompetisi berikut pasti dia akan kalah lagi. Jadi jadi di sini kita sebaliknya kita mengajarkan anak kita bahwa dia harus tetap bersikap rendah diri dan tetap mau berusaha di kemudian hari. Jadi pemahaman ini perlu ibu sampaikan kepada anak saat ingin melakukan persaingan. Di dalam melakukan kompetisi atau persaingan, ingat kalah juga terima dengan tangan dengan hati yang terbuka. Baik mama, bisa toh? Bisa. Oke, mari kita semua berdiri. Kita menyanyikan satu lagu lagi. Lagu penutup Hidup bebek mencari kuek-kuek, hilang satu tinggallah empat. Empat anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari kuek-kuek, hilang satu tinggallah tiga. Tiga anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari kuek-kuek, hilang satu tinggallah dua. Dua anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari kuek-kuek, hilang satu tinggallah satu. Satu anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari kuek-kuek, hilang satu tinggal induknya. Oke, terima kasih banyak, silakan duduk. Jadi baik mama-mama, saya mengharapkan agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini tolong diulang kembali, bermain bersama anak, menstimulasi anak kembali di rumah dengan kegiatan tadi. Jadi bukan selamanya bahwa harus pakai kertas. Mama mereka bisa kenalkan daun dari buah-buahan, sehingga di situ anak langsung tahu ini buah ini punya daun seperti ini, buah ini punya daun seperti ini. Jadi bukan selamanya harus pakai kertas, pakai kursi. Kalau tidak ada kursi maka kita buat kotak-kotak di tanah, itu juga bisa Jadi sesering mungkin di rumah harus menstimulasi anak dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah dapat di KBK, sehingga nanti kalau minggu depan saya tanya lagi buat atau tidak, bilang tidak.
ini apa sibuk, harap supaya sibuk. Jadi kegiatannya ini bukan selamanya bahas ada waktunya tertentu. Jadi saat duduk sampai siang juga sementara buat dengan anak-anak. Terlebih-lebih lagi mendongeng itu juga mungkin banyak yang belum mendongeng kalau diulang kembali lagi selain kegiatan ini kegiatan yang lain kalau diulang kembali lagi. Jadi sekarang kita buat kesepakatan ini, ikuti saya. Saya sepakat untuk mengulang kembali kegiatan hari ini bersama anak di rumah. Satu kali lagi, saya sepakat untuk melakukan kegiatan ini bersama anak di rumah. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Atau mungkin Mas Alim ingin bertanya? Oh ya, ini saya lupa. Nanti kegiatan kita untuk Oktober sudah habis hari ini. Nanti November nanti baru bisa beritakan. Jadi mungkin juga kita sepakati memang nanti kita bagi-bagi tugasnya. Jadi mungkin kegiatan kali berikut mungkin 2 orang bantu saya atur ini ruangan ini sehingga kita dan satu kita datang lebih. Jadi kita biasanya buat hari Minggu, jadi Minggu pulang gereja itu terlambat. Dan nanti kita sepakati tetap hari Minggu atau hari apa kita saudara dari kita. Oke, terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Jadi doa pulang langsung dengan doa untuk kita makan siang. Dan nanti kalau kita habis itu panggil mereka rombongan. Oke? Sampai bisa pimpin kita dalam doa. Oh, mengucap. Kita berdoa sikap bagaimana sayang? Marilah kita berdoa. Satu jari tangan, satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami bersyukur dan memuji kepadamu karena Engkau telah melindungi dan menjaga kami malam hingga sampai siang hari ini dengan baik dan selamat. Kami bersyukur juga atas apa yang Engkau berikan hari ini. Engkau telah melindungi dan menjaga kami dalam kegiatan pagi hari sampai dengan siang ini dengan baik. Sekarang kami mau menyantap makanan dan minuman yang telah disediakan. Berkatilah makan dan minuman ini agar bermakna bagi kami semua. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kegiatan pengasuhan responsif ini dilakukan di Desa Kluwenuking sejak tahun 2016. Kegiatan ini berjalan sampai dengan tahun 2017 dan tahun 2019 kegiatan ini dilaksanakan di Dusun 3. Tahun 2019 karena orang tua dan anak-anak tidak mengikuti kegiatan secara aktif, akhirnya dipindahkan ke Dusun 4. Dan selama ini kegiatannya berjalan di balai dusun, namun kekurangan fasilitas untuk bermain maka dipindahkan ke TK PAUD. Kegiatan pengasuhan responsif ini difasilitasi oleh 2 fasilitator yang sekaligus mereka juga menjadi guru TK PAUD. Kegiatan ini
sangat bermanfaat bagi orang tua dan anak-anak karena melalui kegiatan pengasuhan responsif ini mereka diajarkan stimulasi untuk tumbuh kembang anak melalui permainan edukatif. Pemerintah desa berusaha untuk memfasilitasi dalam kegiatan-kegiatan ke depan dan ini menjadi kegiatan untuk seluruh masyarakat Desa Kukimuking. Pemerintah desa juga akan menyiapkan fasilitas untuk kegiatan ini dan juga dapat memberikan bantuan dana melalui dana desa agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan bisa bermanfaat bagi orang tua dan anak-anak yang berusia 0 sampai 5 tahun. Saya sebagai fasilitator pengasuhan responsif pada kelompok pengasuhan responsif Desa Klukeng-Nuking, Kecamatan Otan, Ulumado. Kegiatan ini berjalan sejak 2016 sampai dengan saat ini. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu KBK. KBK itu adalah kelompok bermain keluarga yang merupakan suatu sarana atau wadah di mana orang tua menstimulasi anak dengan berbagai macam permainan sehingga anak-anak itu dapat bertumbuh dan berkembang dengan sempurna. Kegiatan itu dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kehadiran anak dan orang tua dalam kegiatan ini bervariasi dari bulan ke bulan. Kegiatan ini kami lakukan dalam sebulan 2 kali dan harinya adalah pada hari Minggu, mengingat bahwa orang tua sibuk dengan pekerjaannya di rumah. Orang tua dan anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini sejak dari awal sampai dengan saat ini. Namun karena COVID maka kehadirannya kami batasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di sini saya juga akan menyampaikan sedikit tentang perkembangan apa yang kami main di KBK adalah ada beberapa perkembangan yaitu dalam hal motoriknya, bahasa, pengetahuan dan sosial emosional. Jadi dalam bahasa sini kalau ada anak-anak yang belum bisa menyebutkan kata-katanya dengan jelas, maka di sini kami latih mereka akhirnya sampai bisa menyebutkan kata-katanya dengan jelas. Kalau dalam hal motorik itu, dalam hal motoriknya banyak, motorik kasar maupun motorik halus. Kalau motorik kasar itu dalam gerak dan lagu, sedangkan motorik halus itu seperti mewarnai, memasukkan benang ke dalam lubang, dan menggambar. Sedangkan dalam hal sosial emosional, mereka sudah bisa mengenal 3 kata ajaib yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi ketika mereka mendapat sesuatu, mereka mengatakan terima kasih. Kalau ketika mereka membuat salah, mereka minta maaf. Kalau mereka membutuhkan sesuatu, mereka minta tolong. Begitu juga mengucapkan salam. Jadi pengalamannya bahwa dengan adanya kegiatan KBK ini ada anak-anak yang kami lewat di rumahnya dengan sendirinya langsung memberikan kami salam selamat pagi atau selamat siang dan atas juga selamat sore sesuai dengan waktu yang dia tahu. Jadi itulah keuntungan dari kegiatan KBK ini. Jadi banyak orang tua yang merespon dengan kegiatan ini. Anak saya yang pertama, Yanorius Carolus Dekonotan, mengikuti kegiatan KBK ini sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di bulan September. Dan sekarang, dan anak yang kedua, Maria Abon Lokorore, mengikuti kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Saya sebagai orang tua merasa sangat bermanfaat dengan kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan ini sangat merangsang pertumbuhan perkembangan anak-anak kami dengan baik. Dampak dari kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak saya. Yang pertama, Carlo, karena dari sikapnya yang malu-malu menjadi lebih percaya diri lagi. Yang kedua, kedua anak saya ini sudah bisa mengenal warna, sudah bisa membedakan anggota tubuh mereka, sudah bisa mengenal identitas diri mereka, sudah bisa berdoa dengan benar, sudah selalu memberikan salam, dan selalu mengucapkan terima kasih. Harapan kami dari orang tua agar kegiatan ini ke depannya terus dijalankan untuk melatih anak-anak kami agar menjadi lebih baik lagi. Kami sangat merasa bangga dan senang mengikuti kegiatan ini karena anak ini dari awalnya kurang begitu lancar. Setelah mengikuti kegiatan ini, dia bisa mengenal warna, sampai ke bahasa Inggris juga dia bisa.
Setelah itu sampai doa, dalam perjalanan ada kesulitan juga dia langsung spontan berdoa untuk membantu orang tua. Jadi kami merasa bangga dan senang untuk mengikuti kegiatan ini. Harapan kami orang tua supaya kedepannya anak lebih baik dan lebih bermanfaat untuk keluarga kami dan orang tua. Kami mengikuti kegiatan KBK dari tahun 2017. Kegiatan ini sangat bermutu sekali untuk orang tua dan anak. Di dalam kegiatan ini kami orang tua dan anak di tempat ini kami mulai bermain bersama anak untuk mengajar anak. Di dalam kegiatan ini banyak sekali bermanfaat bagi kami orang tua. Contoh kecilnya, kami mendapat pelajaran dari sini barang-barang bekas yang kita daur ulang untuk menjadi permainan anak-anak di rumah. Di dalam kegiatan ini kami juga mendongeng untuk anak. Harapan saya sebagai orang tua untuk program ini, tolong menyediakan buku dongeng yang pendek supaya kami orang tua bisa mendongeng, menceritakan kepada anak supaya anak bisa mengerti dan menerima semua ceritanya itu.